Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Siswi Arneta Putri dengan NPM 2151081, Prodi Ilmu Hukum kelas 4 IHMB. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Hukum Persaingan Usaha. Di sini tugasnya ialah mengamati mengenai persaingan usaha dengan target pasar yang saya pilih, yaitu pasar e-commerce. Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat telah berhasil menciptakan berbagai kemajuan di seluruh bidang kehidupan manusia. Salah satu kemajuan tersebut terjadi di bidang perdagangan barang dan jasa. Transaksi perdagangan yang pada awalnya hanya dilakukan melalui pola konvensional secara tatap muka, kini dapat dilakukan secara online melalui media internet. Electronic commerce atau disingkat dengan e-commerce adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, service provider, dan perdagangan perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer, yaitu internet. Kemudahan dan efektivitas e-commerce telah membuat transaksi penggunaan e-commerce di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tingginya jumlah dan nilai transaksi e-commerce tentunya turut mendorong semakin bertumbuhnya jumlah pelaku usaha pada sektor bersangkutan. Dengan demikian, banyaknya jumlah pelaku usaha, maka kondisi persaingan usaha dalam pasar juga menjadi semakin kompetitif. Persaingan antar pelaku usaha di dunia bisnis dan ekonomi sejatinya adalah sebuah keharusan. Dalam hal ini, adanya persaingan dalam mekanisme pasar akan memacu pelaku untuk berinovasi untuk menghasilkan produk yang bervariatif dengan harga bersaing dan akan mendapatkan keuntungan produsen maupun konsumen. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa salah satu tantangan dari industri sektor ekonomi digital seperti e-commerce ialah berkenaan dengan berpotensinya industri bersangkutan untuk turut menimbulkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana terjadi dalam industri konvensional. Lebih lanjut, beberapa contoh konstruksi dan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dimaksud antara lain: pertama, potensi terjadinya monopoli digital di mana provider besar yang memiliki kekuatan pasar yang lebih besar berpotensi untuk dapat mengontrol pasar dan melakukan entry barrier atau hambatan masuk terhadap provider lain. Monopoli digital juga dapat memonopoli pasar lain di mana para provider mengembangkan bisnisnya dan mengintegrasikan beberapa platform. Melalui tindakan tersebut, provider kemudian menjadi dominan dan mampu mengontrol provider lain. Adanya kondisi yang demikian tentu akan menghambat persaingan dan inovasi di antara platform digital bersangkutan. Kedua, potensi terjadi predatory pricing yang dilakukan oleh perusahaan terhadap barang atau jasa yang ditawarkan ke pasar. Potensi ini timbul oleh karena perusahaan memiliki data centric yang membuat dapat mengontrol data penggunanya. Kondisi yang demikian dikhawatirkan akan berdampak pada pelumpuhan ekonomi perusahaan konvensional. Sebagai catatan, predatory pricing sendiri adalah bentuk strategi pelaku usaha yang menjual produk dengan harga di bawah biaya produksi. Ketiga, potensi munculnya kebijakan atau kekuatan lock-in yang diterapkan oleh platform e-commerce yang berskala besar. Dalam hal ini, adanya kekuatan untuk mengendalikan pasar dan konsumen dikhawatirkan akan menciptakan hambatan bagi platform e-commerce lain untuk dapat memasuki pasar serta menghambat kebebasan para pengguna untuk memilih platform sesuai dengan kebutuhannya. Lebih khusus, lock-in sendiri merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh platform untuk menetapkan biaya perpindahan kepada para pengguna yang berpindah dari satu platform ke platform lainnya. Keempat, perusahaan dapat berperan ganda sebagai penyedia platform dan pengguna platform yang dapat menyebabkan integrasi vertikal. Potensi munculnya touch solution karena dispersi harga rendah di mana pilihan barang sangat beragam. Selain itu, beberapa potensi perilaku anti persaingan usaha yang telah diidentifikasikan oleh Komisi Uni Eropa dalam sektor e-commerce mencakup pengaturan harga, pembatasan penjualan online dan iklan, pembatasan wilayah, dan penguasaan hak eksklusif. Keberadaan potensi tindakan anti persaingan usaha tersebut pada dasarnya mengindikasikan adanya kebutuhan pengaturan khusus dalam hukum persaingan usaha Indonesia.
Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak hanya cenderung pada pengaturan hubungan usaha atau perdagangan yang berdimensi fisik, namun juga harus mengarah pada pengaturan yang berdimensi elektronik atau online. Nah, kesimpulannya, perkembangan industri sektor ekonomi digital atau e-commerce yang pesat telah menimbulkan tantangan berupa munculnya potensi terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam industri bersangkutan. Beberapa contoh konstruksi kegiatan yang berpotensi anti persaingan tersebut antara lain seperti terjadinya monopoli digital, predatory digital, login, integrasi vertikal, pengaturan harga, penguasaan hak eksklusif, dan hal lainnya. Lebih lanjut, penyelenggaraan e-commerce ditinjau dalam perspektif hukum persaingan usaha juga masih menghadapi berbagai tantangan lain. Salah satunya ialah berkenaan belum diadopsinya prinsip ekstrateritorialitas dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Kondisi tersebut mengakibatkan akan sulit atau bahkan tidak dapat ditegakkannya hukum persaingan usaha Indonesia terhadap pelaku usaha e-commerce asing yang melakukan tindakan anti persaingan di luar wilayah yurisdiksi Indonesia maupun dapat menimbulkan dampak negatif bagi pasar atau perekonomian Indonesia. Saran saya, analisis persaingan usaha di sektor e-commerce cenderung lebih rumit dan kompleks dibandingkan dengan bisnis konvensional. Oleh karena itu, pengaturan lebih khusus mengenai e-commerce turut diatur dalam ketentuan hukum persaingan usaha Indonesia. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 diharapkan tidak hanya cenderung mengarah pada kegiatan usaha yang berdimensi fisik, namun juga yang berdimensi elektronik atau online. Di samping itu, pengaturan mengenai prinsip ekstrateritorialitas dalam ketentuan hukum persaingan usaha Indonesia sejatinya juga menjadi suatu keniscayaan yang harus segera dilakukan dalam rangka menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia. Sekian tugas dari saya Sisvi Arneta Putri dengan NPM 2151081. Semoga tugas saya dapat diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.